I gotcha. Oke lur, kembali lagi sama si Kakang Prabu yang pastinya di channelnya Kuma Aing. Nah, apa kabar untuk kalian semua sobat Aing? Dan semoga saja untuk kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa juga diberikan kabogoh nu soleh anu tepat teuing kanu duit. Nah, di sini Kakang Prabu akan ngebahas film yang berjudul Barely Lethal 2015. Film yang mengkisahkan seorang gadis yang merupakan didikan dari sebuah sekolah khusus yang melatih bocil-bocil untuk menjadi pembunuh bayaran. Oke lah, sebelum kita mulai dari awal ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tidak lupa juga untuk mengingatkan ninyuh kopi nyundut rokok langsung nyarande. Oke lur. You're training to take someone else's. Film ini diawali memperlihatkan sebuah bangunan yang merupakan sekolah tempat mendidik bocil-bocil menjadi pembunuh bayaran. Diperlihatkan juga aksi bocil-bocil ini dalam mengikuti pelajaran mereka. Terlihat seorang pria hitam yang bernama Herman. Dia adalah kepala sekaligus guru di sekolah ini. Dialah yang mengajarkan anak-anak ini untuk mengetahui titik vital dari objeknya yang akan mereka eksekusi nanti. Namun terlihat seorang anak kecil yang malah bermain dengan boneka tersebut, yang tentu saja membuat gurunya ambek pada gadis itu. Gadis ini bernama Megan alias Agen 83 dan tepat di sebelahnya gadis bernama Heather alias Agen 84, yaitu rivalnya si Megan. Walaupun terlihat tidak serius dan malas, Megan merupakan anak yang berbakat, mulai dari merakit senjata, jago gelut, jago uniko nyaeta usaha nipu kolot, dan melakukan keahlian yang lainnya. Bertahun-tahun pun sudah berlalu. Setelah dewasa, Megan pun dipercaya melakukan berbagai misi yang berbahaya. Sampai suatu ketika, dia melihat kehidupan remaja seusianya yang tidak pernah dia dapati sebelumnya. Saat sedang ada di Shanghai, Megan diam-diam menonton banyak drakor karena rasa ingin tahunya. I wanted to know what normal kids did. Kembali ke markas mereka, Hardman menjelaskan misi mereka selanjutnya adalah menangkap seorang wanita bernama Toria. Di sini Harman kembali menunjuk Megan sebagai peran utama dalam menjalankan misi ini, yang membuat Heather merasa iri karena Megan tidak akan serius menjalankan misi selanjutnya karena dia terlihat sedang membaca majalah remaja ketika rapat. Dalam menjalankan misinya, Megan menyamar menjadi salah satu tawanan dari Victoria. Megan yang berhasil menjebak mereka, berhasil mengaitkannya dan menariknya ke pesawat. Megan yang gugulantungan di bawahnya Victoria tiba-tiba melepaskan pegangannya sebelum Victoria menembak dirinya yang membuat Megan terjatuh. Harman yang tidak melihat Megan mencoba menghubunginya, namun Megan sudah berada di pinggir sungai, mematikan alat komunikasinya dan membuat seolah-olah dirinya sudah mati. Dia juga membuang alat pelacaknya ke dalam sungai. Di sini Harman mengumumkan kalau Megan sudah maut. If you hear me, give us a visual, anything. She's not responding. Megan sebenarnya ingin menjalani kehidupan sebagai remaja pada umumnya. Dia memutuskan untuk mengikuti program pertukaran pelajar dan dia memilih keluarga Larson sebagai keluarganya nanti. Sesampainya di Newton, Amerika, Megan sudah ditunggu oleh seorang ibu dan kedua anaknya, yang mana ibu ini sudah bercerai dari suaminya. Sesampai di rumah keluarga ini, Megan pun disambut dengan hangat. Dan pada saat makan malam, si ibu meminta anak perempuannya yang bernama Liz untuk bisa berteman baik dengan Megan. Namun si Liz menolaknya, mungkin karena perkara circle kali ya seumuran mereka. Sebelumnya Megan sudah mencari tahu bagaimana gadis seumuran mereka berpakaian. Nah, saat tiba di sekolah, semua murid menatap si Megan dan menertawakannya karena penampilan Megan yang sangat terlihat aneh dan katro cenah. Si Liz ini entah teuing kunaon
tiba-tiba saja merasa malu memberikan Meghan pakaian dan sepatunya karena saat ini Meghan adalah saudaranya. Dan saat ini di sekolah mereka sedang ada pentas band di sekolah dan Meghan sebagai murid baru diperkenalkan di atas panggung. Sebelumnya Meghan bertemu dengan seorang yang bernama Roger, si tukang sound sekaligus teknisi di acara ini. Saat memperkenalkan dirinya, tentu saja Meghan ditertawakan dan menjadi olok-olokan teman sekolahnya. Di saat yang sama datanglah pahlawan seorang pria yang merupakan vokalis band yang akan manggung nanti. Pria ini bernama Cash Lennon Tunai yang membuat Meghan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di dalam kelas Meghan bertemu dengan Roger dan duduk di sebelahnya. Kemudian guru mereka mengatakan selanjutnya akan ada kerja kelompok dan dikerjakan berpasang-pasangan. Ketika malam tiba, Meghan pun kokolotrak di malam hari untuk mengatur kelompok agar dia bisa satu kelompok dengan Cash. Hal ini membuat banyak wanita cemburu sama Meghan dan wanita-wanita ini mencoba untuk mengerjai Meghan dan mengatakan pada Meghan kalau si Cash ini cenah menyukai wanita yang aktif dan mereka menyuruh Meghan untuk ikut seleksi menjadi maskot sekolah tim mereka agar bisa menarik perhatian si Cash. Tentu saja seleksi ini sangat mudah bagi Meghan dan dia mendapatkan peran menjadi maskot tim sekolah mereka. Sepulang sekolah, Meghan merasa ada yang mengintainya. Dia curiga ini bisa saja salah satu agen yang sama sepertinya. Di esok harinya ketika Meghan menjalankan aksinya sebagai maskot, datang orang-orang berpakaian segala hala rideng yang terlihat ingin menangkap Meghan. Si Meghan tak tinggal diam, tentu saja menghajar orang-orang ini dengan kemampuan ahlinya. Dan ternyata orang-orang ini adalah teman sekolahnya yang memang dikhususkan untuk mengerjai maskot-maskot baru di sini. Banyak siswa-siswa yang merekam dan mengupload video perkelahian Meghan. Kita pindah ke markas pembunuh bayaran, di mana kepala markas tersebut sedang menginterogasi Victoria, yang mana Victoria adalah salah satu mantan agen Harman yang sangat hebat. Sesampai di sekolah, Meghan melihat teman sekolahnya yang sedang menonton video dari YouTube, di mana video ini adalah perkelahian Meghan sebelumnya. Di sini Meghan pun menyadari kalau dirinya menjadi viral, dan Liz memberitahu kalau video ini sudah diakses oleh semua orang di dunia. Meghan pun sadar kalau ini berbahaya karena perlarian dari menjadi seorang pembunuh bayaran bisa diketahui oleh Harman. Namun karena dari video ini Meghan dilirik oleh Cash dan mengajak Meghan untuk datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh si Cash. Dalam perjalanan pulang ke rumah, datang sebuah mobil dan menangkap Meghan. Saat tersadar, Meghan sudah ada di markas dan bertemu Harman. Harman pun menginterogasi Meghan, kenapa cenah dia memasukkan kematian dan melarikan diri. Meghan pun menjawab, dia tidak mau lagi menjadi pembunuh bayaran dan ingin hidup normal seperti remaja seusianya. Harman pun terkejut dengan jawaban Meghan yang bahkan membuat pembunuh bayaran seperti Meghan ini bisa menangis. Meghan pun diantarkan kembali ke depan rumah oleh agen Harman dan dia ditemukan dalam keadaan mabok oleh Liz dan adiknya itu.